Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman dan Islam, di mana kita hari ini masih hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga senantiasa nikmat keimanan ini kita bisa jaga. Karena memang nikmat iman ini yang luar biasa, yang memang harus kita pelihara sampai akhir hayat kita. Dan tentu untuk mendapatkan nikmat iman ini tidak cukup hanya dengan usaha, tapi betul-betul juga harus didoakan dari dalam hati kita juga gitu. Karena nikmat iman ini yang tidak didapatkan bahkan oleh seorang ayah dari Nabi Ibrahim gitu ya. Bahkan seorang dari anak dari Nabi Nuh, bahkan paman dari Nabi Muhammad sendiri gitu. Artinya jika kita hari ini masih punya kesadaran nikmat iman dan Islam, harus kita syukuri. Karena tanpa kita syukuri maka kita tidak akan menyadari bahwa ini hal yang luar biasa. Bukan hal yang untuk kita banggakan, tapi untuk hal kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita lanjutkan buat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ajaran-ajaran beliaulah kita bisa seperti hari ini. Hari ini izinkan saya untuk menceritakan sebuah surat yang menarik sekali, surat Al-Mu'minun ya. Di mana di surat Al-Mu'minun ini ya pasti artinya orang-orang yang beriman. Cuman yang menariknya adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita inginkan. Sesuatu hal yang sebenarnya banyak orang inginkan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat sebuah iklan zaman dahulu, minuman kalau nggak salah, yang awalnya sebuah brand muncul dengan orang pintar minum. Nah, udah langsung tahu jawaban lanjutannya Pak ya, orang pintar minum tolak angin. Kemudian ternyata habis itu muncul produk kompetitor yang dia bilang orang pintar kalah dengan orang bejo ya. Jadi orang pintar kalah dengan orang bejo. Bejo maksudnya orang-orang yang beruntung ya. Nah, orang beruntung itu seperti apa gitu? Ini yang menarik. Orang beruntung itu ternyata kalau bahasa sederhananya dia bekerja sedikit saja tapi hasilnya maksimal. Atau misalkan orang kalau zaman SMA atau kuliah dulu mungkin waktu zaman UTS atau UAS gitu, orang-orang belajar keras, dia mungkin belajar sedikit aja tapi nilainya sama dengan orang yang belajar lebih keras gitu. Atau kadang-kadang ada orang yang saya kebetulan punya seorang om gitu ya. Beliau bisa dikatakan di usia 80, kelahiran 42, berarti 82 ya kalau nggak salah sekarang, 82 tahun. Itu alhamdulillah nggak banyak pantangan, Pak. Jadi kalau dari zaman dulu orang usia 50-60 kan kalau minum makan yang berlemak gitu ya, nasi padang gitu, kolesterol udah takut kolesterol, beliau alhamdulillah sampai sekarang kolesterolnya aman-aman aja. Masih kuat ke masjid dan lain-lain gitu, dan nggak pernah nahan-nahan makan gitu. Saya bilang wah ini beruntung. Orang-orang bilang wah enak hidupnya nih Pak gitu. Nah orang-orang beruntung tadi ternyata tidak sebatas bukan hanya masalah kesehatan, rezeki, uang dan lain-lain, tapi beruntung juga orang-orang yang hatinya senantiasa bisa berbahagia. Nah kalau kita juga meyakini bahwa apapun yang kita inginkan itu sebenarnya kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai panduan hidup kita ya. Di Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 1 ada disampaikan bahwa qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dalam sholatnya. Ada beberapa syarat sebenarnya di sini sampaikan bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi beruntung ini artinya mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang-orang beruntung ini ya tadi bejo tadi ya, hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Jadi kalau kita katakan sekarang, kalau kita lihat orang-orang beriman itu seharusnya seperti apa? Ya mereka hidupnya beruntung. Beruntung itu kalau orang beruntung sudah pasti tadi bahagia. Sudah pasti hidupnya nikmat, hidupnya nggak terlalu berat. Berat ini dalam artian bukan masalah ujian, tapi bagaimana kita merespon ya. Banyak dikatakan bahwa kalau hidup bukanlah masalah ujian ya, karena semua orang juga dikasih ujian, tapi bagaimana cara merespon terhadap ujian, atau bagaimana diri kita merespon terhadap
sesuatu kejadian itu jauh lebih penting daripada kejadian tersebut gitu. Nah, balik ke surat Al-Mu'minun ini. Jadi syarat untuk menjadi orang beruntung itu yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau kita bicara sholat khusyuk dalam orang yang khusyuk dalam sholatnya, itu mungkin banyak sekali teori atau cara atau yang kita sudah dengar. Cuman tentu kalau kita lihat lagi bagaimana panduannya atau bagaimana cara sholat khusyuk. Mari kita lihat lagi di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kalau di ayat 45, insya Allah kita semua mungkin sudah sering mendengarnya, yaitu wasta'inu bisobri wassalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya di ayat ini Allah mengatakan ya, sabar dan sholat itu penolong. Ya, pertama sabar dulu, jadi ketika ada masalah maka kita sabar. Kemudian sholat. Jadi dua hal yang memang sengaja disebutkan secara eksplisit oleh Allah sebagai penolong. Nah, kemudian disebutkan selanjutnya itu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Disebutkan lagi kata khusyuk. Jadi ternyata memang benar, sabar dan sholat itu, ya kan disebutkan di sini, sungguhnya demikian itu sungguh berat, nggak mudah memang. Jadi kalau kita sholat ya, wah kayak susah gitu ya. Memang ya mungkin berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dilanjutkan di ayat 4, di ayat ke-46 Al-Baqarah ayat 46. Dijelaskan khusyuk itu seperti apa. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah, ada syaratnya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Dan, nah jadi ada syarat yang kedua. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama mereka yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Mungkin terlihat maknanya mirip ya, di mana kita akan menemui Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita balik lagi pada surat Al-Mu'minun tadi, orang-orang beruntung itu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Syaratnya sholat khusyuk atau definisinya seperti apa? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita lihat, kita baca lagi di surat Al-Mu'minun, masih ada lanjutannya. Jadi setelah sholat yang khusyuk, ya, setelah sholat khusyuk, syarat yang kedua adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, ini memang godaan saat ini. Godaan zaman ini adalah menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ya, ini betul-betul tantangan zaman ini. Kenapa? Karena zaman sekarang ini apa-apa ada di medsos, ada di WhatsApp group, ya, ada di TV, ada di internet, dan itu memancing kita untuk berkomentar, betul nggak? Memancing kita untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, membuat kita untuk gatel untuk komen, gatel untuk ngetik, gatel untuk dan lain-lain. Nah, memang betul. Ketika kita gatel untuk komen, gatel untuk sesuatu berkomentar di hal-hal yang mungkin tidak berguna, membuat kita kehilangan fokus, kehilangan hal yang harusnya kita fokuskan. Ya, kadang-kadang kita terlibat dengan debat-debat di komen Instagram dan sebagainya. Saya sendiri pernah mengalami itu, kepancing gitu ya, sampai waduh harus hapus akunnya deh gitu ya, karena habisin energi. Kadang-kadang kita terbawa perasaan, terbawa emosi. Padahal mungkin orang yang kita komen cuek-cuek aja gitu ya. Tapi itu pelajaran juga. Nah, orang-orang yang beruntung yang kedua tadi adalah orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tiada berguna. Kemudian berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan yang berikutnya adalah walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka, maka sungguhnya mereka dalam hal yang tidak tercela.
Artinya kalau kita lihat di sini, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang hidupnya nyaman, bahagia, insya Allah semuanya sudah ada di Al-Quran. Ya, kalau kita gali lebih lanjut lagi mungkin panjang sekali. Yang menarik adalah kalau saya balik ke ayat pertama, ketika baca di surat di tafsir Ibnu Katsir dikatakan qad aflahal itu ternyata aflahal itu sama dengan hayal falah, unsur kata dasarnya. Jadi kemenangan ternyata bukan cuma beruntung tapi sebuah kemenangan. Dan kalau dikatakan di situ bahwa kemenangannya bukan sekedar kemenangan biasa tapi kemenangan yang besar, kemenangan yang benar-benar bukan sekedar menang secara fisik, menang secara harta, menang secara dunia, tapi menang juga secara akhirat. Dan itulah ternyata sebenarnya kalau orang paham, kalau kita semua paham, panggilan azan itu benar-benar membuat kita akan melahirkan orang-orang yang beruntung. Kerja sedikit hasilnya banyak, ya. Kerja sedikit hasilnya banyak, tanpa merugikan orang lain. Hatinya bahagia, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.